ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعالى. Jadi makanya di dalam tafsir Jalalain tadi diilustrasikan bahwa contoh taklif sholat dengan segala tata caranya. Di antaranya rukun sholat adalah harus berdiri, tapi jika tidak berdiri boleh duduk, tidak bisa duduk boleh tidur miring, tidak bisa tidur miring dan seterusnya. Itu bagian dari taklif Allah kepada kaum mukminin yang disesuaikan dengan kemampuannya. Seseorang diberi beban atau diberi taklif untuk puasa, bagi yang mampu, yang tidak mampu ya tidak usah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu rasuluhu shadiqal wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin wa akramil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa farij 'alal muslimin ya qawiyyu ya matin wa kfi syarradh zalimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin muhyin nufus salatan a'inna biha ala jami'id durus wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala nukallifu nafsan illa wusaha waladaina kitabun yantiqu bil haqqi wa hum la yuzlamun. Wa qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala wa ada alaina wa fadana min barakatihi wa asrarihi wa nafahatihi wa anwari wa ulumihi karamati fid dharain amin. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian tafsir Jalalain, masih di surat Al-Mu'minun. Kita lanjutkan dari mulai ayat 62. Ayat 62. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nukallifu bentak membebani pasada sengkok dabun Allah nafsan dak setong baabaan illa wus'aha kecuali dak sakuwata ka arwah nafsan aito kotaha tegesa samampuna ka arwah nafsan. Dadi faman tining pasira-pasira orang lam yastati panikata mampu pasiraman ayu sholliya dak kotu asolat pasiraman ko iman hale orang semancing fal yusallih maka solat pasiraman jalisan hale orang setoju. Waman bantining pasira-pasira orang lam yastati panikata mampu pasiraman ayyasuma dak kotu apuasa pasiraman fal yakul maka deer pasiraman. Waladaina ban panika ikandi sengkok dabun Allah ai indana tegesa di sisi sengkok kitabun tining kitab yang tiku seh angocap ponapa kitab bil haqqi kalaban kebenaran tegesa bima amilat kalaban barang amilat sealakoh pasera nafas huda emma wa tining karo kitab al-lauhul mahfudhu panikalauh mahfudh tustaruh icatet fihi dalam karwa kitab atau lauh mahfuz al-a'malu ponapa banyak-banyak kelakuan amal wahum mantining karwa tegesa ayin nufusuh banyak-banyak beabaan al-amilatu seh beramal pasera nufus la tuzlamuna panikata ikan aja pasera nufus syai'an dak sesuatu pun minha dari karwa akmal. Dadi fala yungqasu tak ikorangin min thawabi a'malil khairati ponapa dari banyak-banyak ganjarna banyak-banyak min thawabi a'malil khairati ponapa dari ganjarna banyak-banyak amalah banyak-banyak amal banyak-banyak kebagusan wala yuzadu bantai tambahin fis sayyiati ponapa dalam banyak-banyak kecubaan. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa
setelah Allah menjelaskan sifat-sifat orang mukmin sebelumnya. Jadi munasabah dengan ayat sebelumnya adalah sebelumnya Allah menjelaskan sifat-sifat orang mukmin, yaitu mulai dari innalladzina hum min khasyati rabbihim musfikun dan seterusnya, atau dikaitkan dengan ayat-ayat di bagian awal surat Mukmin, surat Mukminun ini, bahwa setelah Allah menjelaskan sifat-sifat dari kaum mukminin, di ayat ini Allah menjelaskan bahwa sifat-sifat tersebut, sifat-sifat orang mukmin tersebut pada dasarnya adalah taklif atau pembebanan dari Allah kepada orang-orang mukmin, dan disesuaikan dengan kemampuan mereka. Jadi taklif dari Allah, taklif syariat itu disesuaikan dengan kemampuan manusia, disesuaikan dengan kemampuan para mukallaf. Entah itu ibadah badaniyah, entah itu ibadah qalbiyah, disesuaikan semua dengan kemampuan setiap mukallaf. Jadi makanya di dalam tafsir Jalalain tadi diilustrasikan bahwa contoh taklif sholat dengan segala tata caranya. Di antaranya rukun sholat adalah harus berdiri, tapi jika tidak berdiri boleh duduk, tidak bisa duduk boleh tidur miring, tidak bisa tidur miring, dan seterusnya. Itu bagian dari taklif Allah kepada kaum mukminin yang disesuaikan dengan kemampuannya. Seseorang diberi beban atau diberi taklif untuk puasa, bagi yang mampu, yang tidak mampu ya tidak usah, seperti itu. Itu bagian dari taklif Allah yang disesuaikan dengan kemampuan setiap mukallaf, ya. Sehingga bagi seseorang yang mendapat taufik dari Allah, dan hijabnya bainahu wa bainallah itu dibuka oleh Allah, maka ibadah adalah kenikmatan. Ibadah adalah kenikmatan. Bagi orang yang belum dibuka hijabnya oleh Allah, ibadah adalah beban. Begitu. Bukan kemudian semua orang sama dalam menerima taklif itu perasaannya, tidak. Jadi ada orang yang merasa nikmat dengan ibadah karena dia sudah mendapat taufik dari Allah dan merasa bahwa kalau saya tidak mampu, Allah tidak akan memerintahkan begini. Tapi bagi sebagian orang yang masih tertutup hijabnya, tetap beribadah tetapi dengan beban, sehingga kemudian merasa lega ketika beban itu selesai, seperti itu. Dan kelak semua amal perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan tidak satupun yang dizalimi. Yang dimaksud dizalimi ini tidak ada yang amal ibadah, tidak ada sentimen lah katakanlah dari para malaikat. Ada yang tidak disukai malaikat kemudian ibadahnya dikurangi, yang disetorkan ke Allah amalnya dikurangi, dikorting, dikorupsi, tidak ada. Kemudian ada orang yang kemudian disukai oleh malaikat, misalkan oleh pencatat, dia beribadah padahal sholatnya 2 rakaat, disetorkan ke Allah menjadi 4 rakaat, yang tidak ada. La yudlamun, sesuai dengan yang diperbuat selama hidup di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Bal tapeh qulubuhum tining banyak-banyak atena ka kufar, tetapi hati orang-orang kafir itu fi ghamratin panika tetap dalam kebodohan, jahalatin tegese kebodohan, min hadza dari panika tegese Al-Qur'ani Al-Qur'an. Tetapi orang-orang kafir hatinya tetap bodoh terhadap Al-Qur'an dan isinya. Walahum man panika tetap kandi ka kufar a'malun tining banyak-banyak amal min duni dzalika sesalaina. Di sini tidak dimaknai ibadah di bawahnya, tapi min duni dzalika sesalaina kadisa tegese al-mazkur sampone sebut amal sampone sebut lil mukminina ikandi banyak-banyak orang mukmin.
hum tiningkat mereka kufar lahada karo amal amiluna panika banyak orang salakoh pasira kufar tegesa fayu azabuna maka pas eseksa pasira kufar alaiha atas karo amal hatta tining hatta ibtidaiyatun panika ibtidaiyah jadi benih goyah ibtidaiyah hatta idza akhadna sampai manakala inalekana muntut sengkok dawun Allah mutsrafihim dak banyak rengso kina karo kufar tegesa agniya ahum banyak rengso kina karo kufar waru asa ahum ben banyak pimpin karo kufar. Jadi mutrafihim ini semacam pentolan lah, semacam tokoh utama baik dari kalangan pemerintah atau dari kalangan orang-orang kaya. Akhadna bil azabi kalaban siksa ayi sayfi tegese pedang. Kapan itu yauma badrin iyare perang badar idahum tiba-tiba hum tining kufar yaj'aruna panika areng jereng pasirah kufar tegese yadujuna areng jereng pasirah karwah kufar yuqalu idabuaki lahum dak karo kufar pona padabu la taj'arul yauma innakum minna la tunswarun maknana la taj'aru along kelolong pasirah kalian. Akelolong itu dalam bahasa Madura artinya menjerit-jerit minta tolong. Jadi mungkin dalam bahasa Madura diringkas acereng minta tolong diringkas dengan kalimat akelolong seperti itu ya. La taj'aru aca akelolong pasir kalian al yauma iare mangken innakum saungpun pasir kalian minna dari sengkok dabun Allah la tunsaruna panikata ialangin pasir kalian tegesa la tumnauna tak ialangin pasir kalian. Dan manakala untuk la taj'arul yaum ini ya, jadi setelah kaum kafir ini kaum kufar ini oleh Allah dihinakan lewat perang Badar, diperlihatkan kehinaan mereka di dunia lewat perang Badar ketika orang-orang kaya di antara mereka dan orang-orang yang berpengaruh di antara mereka semisal Abi Jahal dan sebagainya itu ditumpas di perang Badar, maka kelak mereka akan melolong minta tolong, menjerit-jerit minta tolong. Dikatakan kepada mereka saat ini atau hari ini kalian tidak perlu minta tolong karena tidak ada yang bisa menghalangi kalian dari siksaku. Demikian suara itu disampaikan kepada mereka. Nah, kapan ini yang yuqalu lahum la taj'arul yaum ini? Kapan ini? Kapan ketika mereka melolong minta tolong tapi kemudian dicuekin? Kapan itu? Itu ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa mereka melolong minta tolong itu adalah indaqab bi arwahihim, ketika roh mereka dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, didatangi oleh malaikat dengan membawa palu, petel, kata dalam bahasa Madura palu yang jauh lebih dahsyat dan tidak bisa dibandingkan sedikit pun dengan palu mejolnirnya Thor misalnya. Itu lebih dari itu, jauh lebih dari itu ya. Ini hanya malaikat yang bisa ngangkat. Kalau palu mejolnir itu ternyata Kapten Amerika bisa ngangkat juga ternyata. Ini jangan terlalu panjang, ini ada hak cipta dari Marvel nanti. Jadi malaikat itu membawa apa? Palu. Kemudian ketika mereka nazak, mereka dicabut ruhnya itu, dipukuli kepala dan punggung mereka. Ini sebagian pendapat bahwa la taj'arul yauma itu adalah ketika orang-orang kafir dicabut nyawanya. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa kalimat la taj'arul yaum ini disampaikan kepada orang-orang kafir ketika mereka disiksa di neraka.
qad kanat ongko ampon badah ayati pun apa banyak ayat sengkok dawuh Allah tegese minal Qur'ani dari Al-Qur'an tutla panika ibacaaki pun apa ayati alaikum atas kalian fakuntum maka badah pasira kalian ala aqabikum atas banyak punggung kalian tangkisuna panika abali pasira kalian tegesa tarjiona abali pasira kalian qahqara hale mundur qahqara hale pada mundur mustakbirina hale banyak orang seangga mustakbirina hale banyak orang seangga tegesa anil imani dari iman bihi kalaban karwah ayil baiti ay bil baiti tegese kalaban baitullah awil harami otaba tanah haram masjidil haram tanah haram bi annahum kalaban saonghuna karwa kufar ahluhu panika pendudun karo haram atau ahluhu yang berhak dek karo bait otaba haram berhak fi amnin dalam hal aman bi khilafi sairin nasi kalaban afitain sakarin banyak manusia fi mawatinihim sebadai dalam banyak negeri nak arwah nas samiron hal lagi ini samiron hale cangkruan samiron hale pada cangkruan samiron ini isim jamak bentuknya lafat tapi maknanya jamak tiring samiron halun panika hal ay tegese jamaatun hale sekelompok orang yatahaddatsuna secak-cacaan pasir jemaah billaili waktu malam haulal baiti sekitara baitullah tahjuruna hale atingkal tahjuruna hale atingkal samiron maaf ya samiron hale sekompolan orang seapol kompol tahjuruna tahjuruna sepada atingkal pasir samiron atingkal apa tegese minas sulasi tatrukuna atingkal pasir samiron Al-Quran ada Quran kalau tahjurun ini dibaca tahjurun berarti dari sulasi mujarrad hajara yahjuru maka maknanya adalah taroka yatruku meninggalkan Al-Quran wa minar rubai bandari rubai kalau dibaca dari rubai yakni dari ahjara yuhjiru sebenarnya kalau dalam ilmu sharaf ini juga sulasi cuma bedanya kalau hajara sulasi mujarrad kalau ahjara sulasi mazid cuma ini mufassir Imam Jalaluddin Al-Mahalli mungkin hanya sekedar menghitung jumlah fi'il huruf dalam fi'il madinya saja. Jadi kalau fi'il madinya 3 huruf hajara yahjuru maknanya taroka yatruku meninggalkan. Kalau fi'il madinya 4 huruf dipindah ke bab if'ali ahjara yuhjiru maka artinya ayat tegese taquluna pada ngucap pasir samiron ghairal haqqi da salaine si bener. Jadi ahjara yuhjiru itu semacam berkata keji atau mengata-ngatai atau bergosip atau nyinyir dan sebagainya yang tidak benar, hoax. Jadi kalau tuhjirun dimaknai mereka berbagi hoax di antara mereka terkait fin nabi dalam hal kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal Qur'ani dan Al-Qur'an. Jadi kaum kafir itu mereka mustakbirin, sombong, tidak menerima anil imani dari beriman dan mereka merasa iman. Apa mereka merasa aman? Mereka merasa aman karena mereka merasa mereka yang diberi wewenang untuk menjadi penguasa Baitullah dan Masjidil Haram seperti itu. Jadi mereka tidak mau beriman karena mereka merasa aman. Ditambah lagi mereka kalau malam sering ngumpul-ngumpul jagongan cangkruan
dan menyebar hoax di antara mereka terkait Nabi Muhammad SAW dan terkait Al-Quran. Atau kalau tahjurun, mereka di sekeliling Ka'bah itu sama-sama meninggalkan Al-Quran, seperti itu. Baik, cukup sampai di sini dulu, sampai di ayat 67 surat Al-Mu'minun. Semoga bermanfaat. Shadaqallahul azim. Wa huwa a'lamu bis-shawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.